Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Masjid Agung Palembang adalah bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam dan menjadi salah satu masjid tertua di kota Palembang. Masjid Agung Palembang terletak di sudut komplek Keraton Kuto Besak, menjauhi bangunan keraton. Inilah yang membedakan Masjid Agung Palembang dengan beberapa masjid lainnya yang terintegrasi dengan keraton. Dua sisi Masjid Agung ini dikelilingi sungai, yaitu bagian ilir atau timur berbatasan dengan Sungai Tengkuruk, bagian darat atau utara berbatasan dengan Sungai Kapuran, bagian ulur atau barat berbatasan dengan Sungai Skana, dan bagian laut atau selatan berbatasan dengan Keraton Tengkuruk yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sekarang masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang, atau sekarang tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Pembangunan masjid ini bermula saat masjid yang didirikan Ki Gede Ing Suro atau Sultan Palembang terbakar oleh Mayor van der Leyen pada tahun 1659. Saat itu lokasi masjid ini berada di Keraton Kuto Gawang atau sekarang di Kompleks PT Pusri. Masjid Agung pada mulanya disebut Masjid Sultan. Masjid Agung didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang dikenal pula dengan Jayo Wikramo pada tahun 1738. Banyak akulturasi yang tercampur pada masjid ini. Ada pencampuran budaya Cina, Nusantara, Eropa, dan Arab. Akulturasi Masjid Agung dengan arsitektur dari Cina adalah pada atap masjid. Atap masjid berbentuk limas terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas limas terdapat jurai daun simbar menyerupai tanduk kambing melengkung dan lancip sebanyak 13 setiap sisinya. Atap ini mirip bentuk atap kelenteng Cina. Sedangkan akulturasi Masjid Agung dengan Nusantara sendiri adalah bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang bokeh bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah berbentuk undakan. Bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa. Terlihat juga dari menara terdapat ciri khas yang berkaitan dengan kebudayaan Nusantara. Ujung menara dari masjid ini berbentuk kerucut seperti tumpeng atau gunungan yang mempunyai makna hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan sesama manusia. Bentuk dasar bangunan masjid memang berciri sangat Indonesia, yaitu bangunan masjid dengan atap limas yang bersusun 3 ditopang oleh 4 soko guru utama yang menyangga atap, ditambah dengan 12 tiang penyangga yang mengelilingi soko guru utama. Akulturasi budaya Arab ada pada mimbar Masjid Agung Palembang mirip dengan mimbar Rasulullah yang ada di Masjid Madinah. Sedangkan akulturasi budaya Eropa ada pada pintu utama Masjid Agung sudah terlihat berupa jendelanya yang besar dan tinggi. Pilar masjid yang berukuran besar dan memberi kesan kokoh dengan material bangunan seperti marmer dan kaca yang diimpor langsung dari Eropa. Pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di masjid ini dibangun dengan ukiran-ukiran yang ada di pinggirannya, seperti ukiran Palembang dan ukiran ayat suci Al-Quran. Ada sumber yang mengatakan bahwa Masjid Agung Palembang ini berbentuk bujur sangkar. Namun pada tahun 1821 ditemukan sketsa yang membuktikan bahwa bentuk Masjid Agung ini adalah persegi panjang. Pada masa Sultan Mahmud Badarudin I, ia menentukan sendiri arsitektur bangunan dan rancangannya berupa berundak dengan limas di puncaknya. Mulanya Masjid Agung ini belum memiliki menara sama sekali.
pada masa Sultan Najamuddin I, putra Sultan Mahmud Badaruddin I, menara baru dibangun, tetapi atapnya hancur karena dibangun saat Perang Dingin dengan Belanda tahun 1821. Tahun 1825 atap menggunakan rumbia. Dulunya Masjid Agung ini tidak seluas yang sekarang. Perluasan pertama dilakukan pada tahun 1848 oleh Hindia Belanda. Lalu tahun 1893 dilakukan perbaikan dan semua ini disempurnakan pada tahun 1916. Selain itu, pilar masjid juga diubah pada tahun 1930. Masjid Agung dibuat 2 tingkat pada tahun 1966 sampai 1969. Renovasi terakhir pada tahun 2000 dan tetap bertahan hingga saat ini. Masjid Agung Palembang tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat kajian Islam yang melahirkan sejumlah ulama besar, seperti Syekh Abdus Samad Al-Palembani, Kemas Fahrudin, dan Syihabuddin bin Abdullah, yang menyebarkan ajaran Islam dengan jalan damai, non-kekerasan, dan mengakomodir budaya. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Palembang saat menghadapi agresi militer satu pada tahun 1947. Masjid ini juga dijadikan lambang sebuah semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, dan hak merdeka sebagai manusia seutuhnya.